Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah kami ilmu dan berilah kami kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah memastikan kematian. Untuk memastikan kematian, kita bisa melihat jika kedua telapak kaki sudah lemas, kedua pelipis tekung, dan kelihatannya sudah mati, maka pastikan dengan cara satu, tekan nadi di lehernya, kemudian tekan nadi di tangannya, selanjutnya tempelkan kaca di hidungnya, lihat ada embun atau tidak. Kalau itu ternyata ada embun, berarti orang tersebut belum mati. Jadi pastikan kematiannya. Kalau sudah tidak ada nadi, berarti itu sudah mati. Kemudian merawat jenazah yang baru meninggal. Pertama adalah baca istirja, yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau sudah mati, langkah berikutnya pejamkan matanya, karena inna ruha idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya roh apabila sudah dicabut, maka diikuti oleh penglihatan. Selanjutnya ikat dagunya. Kalau sudah dia meninggal, khawatir mulut ini menganga, jadi ikat dagunya, bisa dengan pakai kerudung dan semacamnya. Selanjutnya lemaskan persendiannya dengan cara memijat-mijatnya, dan terus lepaskan semua pakaian dan aksesorisnya, karena kalau tidak cepat dilepaskan nanti akan menjadi kaku dan tidak bisa dilepaskan. Selanjutnya tutup dengan kain tipis jasad itu untuk menghormati, tetap harus ditutupi auratnya. Selanjutnya letakkan benda di atas perutnya yang beratnya kurang lebih setengah kilo, agar perutnya tidak kembung. Terus yang kedelapan, baringkan menghadap kiblat. Selanjutnya mengumumkan kematiannya. Kemudian setelah mayat itu betul-betul menjadi mayat, artinya sudah betul-betul meninggal, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh orang mukmin di sekitarnya. Pertama, memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah, hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu satu mukallaf saja yang melakukannya, maka yang lain tidaklah berdosa. Selanjutnya, syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan.
muslim atau muslimah. Yang kedua, tubuhnya masih ada walaupun sebagian saja. Yang ketiga adalah bukan mati syahid dan bukan anak keguguran yang tidak bersuara jelas. Syarat-syarat orang yang dapat memandikan jenazah: satu, harus soleh dan amanah. Yang kedua, paham tata cara memandikan. Setelah syarat-syarat dari memandikan itu, pertama orang yang soleh, yang kedua orang yang amanah, yang ketiga soleh dan amanah, yang ketiga adalah paham tata cara memandikan. Kita akan melanjutkan kepada niat wudu untuk jenazah. Lafalnya bisa nawaitul wudu'a li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk mayit ini fardu lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Kemudian niat memandikan jenazah, nawaitul wusla li hadzal mayyit lillahi ta'ala, atau nawaitul wusla li hadzal mayyit fardhu lillahi ta'ala. Niat saya memandikan mayit ini fardhu karena Allah ta'ala. Alat-alat yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah. Pertama, air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak mempunyai qaid yang tetap. Artinya tidak punya sebutan yang tetap. Umpamanya air itu air sumur, ketika ditaruh di gelas maka namanya air gelas. Ketika ditaruh di ember maka namanya air ember. Itu namanya tidak mempunyai qaid yang tetap. Itulah yang dimaksud dengan air mutlak. Kemudian sarung tangan untuk petugas, khawatir nanti jijik dan sebagainya, jadi disarankan untuk memakai sarung tangan. Selanjutnya pakai daun bidara untuk menghilangkan bau, dan yang selanjutnya siapkan spons penggosok, yang selanjutnya sisir, gagang sirih ketela untuk menghilangkan kotoran-kotoran di bawah kuku, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Selanjutnya cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah, yang pertama, jenazah ditempatkan di tempat yang tinggi, terlindung dari panas matahari, hujan, atau pandangan orang banyak. Jadi jangan sampai auratnya kelihatan dari orang-orang yang bukan mahramnya, kasihan mayitnya. Itu salah satu memuliakan mayit. Selanjutnya yang kedua, jenazah diberi pakaian basahan, misalnya sarung supaya auratnya tetap tertutup. Kemudian disiram dari sisi kanan, baiknya menggunakan pipa air karena khawatir ada cipratan-cipratan air. Kalau pakai peralon, pakai pipa kan aman. Disunahkan airnya diberi daun bidara atau sesuatu yang dapat menghilangkan daki seperti sabun. Sebagian lagi dicampur dengan kapur barus dan siraman terakhir, untuk siraman terakhir. Selanjutnya jenazah dibersihkan dahulu dari najis yang melekat pada anggota badan termasuk kuku-kukunya. Terus kotoran jenazah dikeluarkan dengan cara menekan perutnya secara berhati-hati, kemudian dicuci dengan air
Selanjutnya, rambut yang rontok atau bagian lain dicuci, dikumpulkan dan disertakan dalam pengapanan. Jadi ikut dikubur nantinya. Atiyah taqul alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nawtilu ibnatahu faqala yusilna ha thalathan aw khamsan aw aktsar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in wa sidrin waj'alna bil akhirati kafura rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya Rasulullah SAW bersabda dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW telah masuk kepada kami ketika kami memandikan putri beliau, kemudian bersabda, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali atau lebih. Jika kamu pandang baik dengan air dan daun bidara dan basuhlah, yang terakhir dicampur dengan kapur bagus. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala bainama rajulun waqif ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah id waqa'a an rawahatihi fa dzakara dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala usiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi sawbayhi wa la taqtanuhu wa la tamfuruhu rawahul jamaah. Selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. Jika jenazah tersebut laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki pula kecuali istri dan mahramnya. Kemudian jika jenazah tersebut perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula kecuali suami dan mahramnya. Jika jenazah tersebut seorang istri sementara suami dan mahramnya ada semua, maka suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Jika jenazah tersebut seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, maka istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Jika jenazah anak laki-laki masih kecil, perempuan juga boleh untuk memandikannya. Sama halnya dengan jenazah anak perempuan yang masih kecil, maka laki-laki boleh memandikannya. Jika tidak ada mahram dan yang ada hanya lawan jenis, maka tidak dimandikan tapi ditayamumi. Sekarang kita akan membahas tentang mengkafani mayit, jenazah. Setelah dimandikan jenazah lalu dikafani, dalam mengafani harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya, rawahu Muslim. Tata cara mengafani jenazah adalah sebagai berikut. 1. Siapkan meja atau tempat lain untuk meletakkan jenazah. Kemudian letakkanlah 7 tali di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Bisa pakai 5, bahkan bisa pakai 3 tali. Letakkan kain 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Sedang untuk perempuan adalah 5 lapis termasuk kain basahan, baju kurung dan kerudung. Dengan kain tersebut seluruh badan jenazah
harus tertutupi. Selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan, pasang kapas yang sudah diberi pengharum pada setiap lapisan-lapisan yang dihampar di atas meja tersebut. Lipatkan kain kafan tersebut pada sebelah kanan jenazah. Lipatkan kain kafannya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Selanjutnya dari sebelah kiri dilipat ke sebelah kanan. Kemudian ikat tali dengan simpul-simpul hidup. Jangan dipaten karena nanti akan dibuka. Hadis riwayat At-Tirmidzi tentang kain kafan putih. Ilbasu min siyabikum al-bayad fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu Tirmidzi. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu adalah sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tentang mengkafani orang mati yang sedang ihram. Ini agak panjang, silakan dibaca. Sudah ada hakatnya dan sudah ada terjemahannya. Hadis tentang kafan jenazah laki-laki. An Aisyah radhiyallahu an kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidin sahuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imamatun, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun, tanpa memakai gamis dan tanpa memakai surban. Sepakat Bukhari Muslim. Hadis-hadis tentang kafan jenazah perempuan ini bisa dibaca, sudah ada harakatnya, dan sudah ada terjemahannya, dan masih banyak tentang hadis-hadis yang terkait dengan kafan. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyolati jenazah. Menyulatkan jenazah menurut Islam ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menguburkan jenazah. Yang pertama adalah dengan memandikannya terlebih dahulu agar jenazah suci sebelum kembali menghadap Sang Pencipta. Kemudian yang kedua mengafani, lalu yang ketiga menyolatinya, dan keempat menguburkannya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang bernomorkan 1325 dan hadis Muslim yang nomornya 949. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirot. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirot. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirot? Rasulullah SAW bersabda, 2 qirot itu semisal 2 gunung yang besar. Sholat jenazah berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Dalam sholat biasanya terdapat gerakan ruku, sujud, tasyahud awal dan tasyahud akhir dan lain-lain.
Tapi pada sholat jenazah tidak ada, yang ada hanya gerakan takbiratul ihram saja. Menyolatkan jenazah berarti melakukan sholat untuk jenazah dengan cara melakukan 4 kali takbir. Yang pertama takbiratul ihram. Muslim berhak menyolati jenazah, tetapi ada yang paling berhak untuk menyolatkan jenazah tersebut. Yang paling berhak menyolatkan jenazah adalah satu orang yang diwasiatkan, dengan syarat orang yang diwasiatkan tersebut bukan orang fasik atau ahli bid'ah. Yang kedua adalah ulama atau pemimpin agama. Ini yang sangat dianjurkan. Yang ketiga adalah orang tua dari jenazah tersebut. Selanjutnya anak cucu dari jenazah tersebut, kemudian keluarga terdekatnya, terus kaum. Ada perbedaan antara menyolati jenazah perempuan dan jenazah laki-laki bagi imam. Perbedaannya terletak pada posisi sholat dan bacaannya. Tata cara sholat untuk jenazah perempuan. Untuk jenazah perempuan, posisi imam berada pada searah tali pusat, sedangkan makmum berada di belakang imam. Dengan urutan makmum laki-laki yang dewasa, kemudian modelnya seperti yang terlihat di gambar ini. Itu jenazah perempuan, jadi imamnya lurus dengan perutnya. Imam ada di posisi menghadap kiblat. Kemudian makmum laki-laki, terus setelah selesai makmum laki-laki di belakang oleh makmum perempuan. Selanjutnya dengan melakukan sholat jenazah yang benar, maka banyak faedah yang dapat diperoleh, baik bagi jenazah itu sendiri, keluarganya, maupun bagi kita. Menyolatkannya, memohonkan syafaat dan berdoa untuknya, menunaikan hak keluarganya, menghibur perasaan mereka, dan kita memperoleh pahala yang besar. Itu. Kemudian tata cara sholat jenazah untuk laki-laki. Tata cara sholat jenazah untuk laki-laki sedikit berbeda dengan tata cara sholat jenazah perempuan. Jika pada jenazah perempuan imam berada sejajar dengan pusat jenazah, maka untuk jenazah laki-laki posisi imam sejajar dengan kepala. Seperti terlihat pada gambar itu. Kemudian menyolatkan jenazah di masjid adalah yang diutamakan. Jika masjid jauh, bisa dilakukan di rumah atau musola terdekat. Barang siapa yang ketinggalan sholat jenazah hingga jenazah selesai dimakamkan, maka dapat menyolatkannya di atas kuburannya. Boleh juga sholat gaib. Sholat gaib itu sholat ketika jenazahnya tidak ada di depannya. Sekarang kita akan membahas bacaan sholat untuk jenazah perempuan. Niat sholat jenazah perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang artinya saya menyolatkan atau saya menyolati mayit perempuan ini 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Subhanahu wa taala. Salat jenazah tersebut ada 4 takbir serta takbiratul pertama, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah mulai dari basmalah. Setelah itu
lalu bertakbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua ini lalu membaca sholawat kepada Nabi. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bertakbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, baca doa untuk mayit. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha birahmatika ya arhamar rahimin. Ini kalau yang pendek. Kalau yang panjang, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. Jika anak ada, maka membaca doanya bukan seperti itu, bukan seperti yang barusan Allahumma fillaha, tapi Allahumma anha fardan li abawiha wa salafan wa nakhran wa andatan wa tibaran wa safi'an wa takkil biha mawazinahuma wa fribis sabra ala qulubihima ولا تفتنهما بعدها ولا تهدمهما أجرها. Itu bacaan kalau yang mati adalah masih belum takbir. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat membaca Allahumma la tahdimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fil lana wa laha bi rahmatika